Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, semuanya sehat? Iya, alhamdulillah senang sekali Bapak pada kesempatan ini kita akan melakukan pembelajaran sejarah. Oke, sebelumnya Ajis tolong dibuka dengan doa. Siap teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Terima kasih. Semoga dengan doa ini semuanya kita akan melakukan pembelajaran ini dari awal sampai akhir semuanya lancar. Amin. Oke, untuk absensi kelas ini semuanya hari ini masuk? Masuk. Alhamdulillah masuk. Mudah-mudahan dengan masuknya kalian ini semua akan bisa berjalan proses KBM ini. Oke, sekarang kita akan lihat bahwa kesempatan ini Bapak akan menyampaikan atau menyampaikan kepada kalian tentang VOC, masa kolonialisme Belanda VOC. Nah, oke, Bapak tadi sudah melihat atau juga membuat slide, silahkan. Di dalam atau di luar yang tadi. Nah, apa yang ada dalam pikiran kalian tentang VOC? Kolonialisme, Belanda, penjajah, Imperialisme, merkantilisme, pedagang ya. Pedagang rempah-rempah, terus monopoli. Persaingan pedagang, ada yang monopoli. Korupsi. Oke, korupsi. Oke. Terus perusahaan terbesar perdagangan pada abad tengah. Terus Paksa kesengsaraan. tanam paksa. Oke. Apa? Kultur stelsel. Ya, ada lagi? Militer lautnya, angkatan lautnya sangat kuat. Tapi pertanyaannya, kalau dulu angkatan laut kayak dulu itu dengan sekarang sama atau beda? Beda. Kenapa beda? Teknologi lah. Senjatanya beda. Kapal. Kalau dulu pakai Kapalnya kapal tradisional, kapal kayu. Pakai tenaga mesin bukan? Bukan, pakai layar. Oke. Jadi kalau kita lihat para pedagang-pedagang dahulu itu mempunyai armada, tapi armadanya yang dipakai adalah armada laut, kapal yang masih tradisional. Kalau kita lihat beda dengan kapal-kapal sekarang yang gede-gede kayak yang sekarang kita lihat kemarin dibom di yang ada perang itu di mana? Palestina. Kayak gitu ya. Jadi kapalnya besar-besar, kargonya yang dibawa banyak banget, sekali berangkat bisa membawa ribuan kotak ya kargo atau barang. Beda dengan yang dulu dengan sekarang. Oke, sekarang kalau kita lihat ini ada satu hal. VOC itu di negara mana tadi? Belanda. Belanda. Oke, Belanda, Verenigde Oost-Indische Compagnie. Sebenarnya kemunculannya itu adalah sebuah peristiwa yang tidak terduga. Kenapa nggak terduga? Karena kalau kita lihat itu sebagai the blessing in disguise atau in disguise. The blessing in disguise. Kalau kita lihat begini, berkah di balik bencana. Apa kok dikatakan berkah di balik bencana begini? Pada abad pertengahan di tahun 1590 ya, itu terjadi perang antara dua negara, yakni Portugis dan Spanyol. Portugis dan Spanyol, dua pihak ini berperang gara-gara pada waktu itu memang keduanya itu sebagai negara di Eropa atau Amerika? Eropa. Yang mereka mempunyai persamaan visi misi, terutama dalam dagang.
rempah-rempah. Oke, nah antara Portugis dan Spanyol itu dua negara yang berbeda, tetapi Belanda dikuasai oleh Spanyol. Mereka terlibat perang 80 tahun lamanya. Nah, dari akibat perang itu ternyata pihak Spanyol itu kemudian istilahnya ya bisa dikalahkan dan kemudian Belandanya itu merdeka. Tuh. Nah, di dalam kasusnya antara Spanyol dengan Portugis ini mereka rebutan masalah dagang apa? Rempah-rempah. Pertanyaannya, kok kenapa rempah-rempah itu begitu diinginkan bangsa Eropa? Karena dingin, bisa menghangat. Belum ada di Indonesia. Justru ada di Indonesia, ya kan? Ya kan? Tidak ada di Eropa. Mahal. Apalagi? Eksotis. Sangat dibutuhkan oleh bangsa Eropa. Bumbu makanan, oke, bisa, tetapi mereka bumbu makannya terbatas, tidak seperti kalau orang Asia. Terus bahan-bahan yang sangat bagus untuk obat, untuk ya kan, obat-obatan, minyak-minyakan dan sebagainya. Terus apa lagi? Apa? Iya. Bisa kita lihat begini bahwa rempah-rempah bagi mereka sangat butuh. Tetapi ternyata di Lisabon, tempat orang-orang Eropa itu Belanda, Lisabon itu Portugal. Nah, ternyata di blokade oleh Spanyol dan oleh si Portugal sendiri itu istilahnya tidak boleh atau tidak bisa orang Belanda juga membeli barang-barang di situ. Ini yang menjadi masalah. Mereka butuh, mereka ingin, tapi tidak bisa membeli karena diblokade. Oke, dari sinilah kemudian muncul keinginan untuk mencari ke wilayah yang menghasilkan rempah-rempah. Pertanyaannya, kira-kira yang menghasilkan rempah-rempah di mana itu? Indonesia. Dulu namanya Indonesia atau Nusantara. mana? Nusantara. Pertanyaannya bahwa ternyata Nusantara dulu itu terkenal sebagai penghasil rempah-rempah, terutama pulau Malaka. Jawa bisa, Maluku. Maluku yang dicari-cari yang utama itu. Nah, coba pertanyaan lagi, kalau di Maluku ke misalnya Malaka atau ke Belanda jauh tidak? Jauh. Nah, jauh sekali itu. Makanya selain jauh, untuk membawa dari Maluku ke Belanda itu barang-barang rempah-rempahnya itu terbatas, maka kemudian yang terjadi adalah mereka butuh, akhirnya mereka mencari ke tempat sumber rempah-rempahnya yang diketahui bernama Maluku di Nusantara. Itulah yang kemudian Belanda, kemudian dari Belanda dia kemudian mau mencari itu sendiri lewat Afrika Barat, kemudian ke Tanjung Harapan. Tanjung Harapan tidak lewat India atau Malaka, tetapi kemudian mereka melalui Selat Malaka sampai ke Banten. Nah, untuk ini silahkan sekarang kita akan melihat video pembelajaran. Silakan perhatikan, nanti kita diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video sejarah dinasti. Di video sebelumnya tentang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia, kita sudah membahas bahwa Belanda datang ke Indonesia dan mendirikan sebuah kongsi dagang bernama VOC. Jadi di video sejarah kali ini kita akan membahas tentang masa kekuasaan VOC di Indonesia, yaitu dari tahun 1602 sampai 1800. VOC sendiri adalah singkatan dari Verenigde Oost-Indische Compagnie, yaitu sebuah kongsi dagang atau perusahaan perdagangan Belanda di Indonesia.
Apa yang melatar belakangi didirikannya VOC di Indonesia? Jadi, sebelum didirikan VOC, para pedagang Belanda yang datang ke Indonesia saling bersaing satu sama lain untuk meraup keuntungan berlimpah. Pada masa itu, Belanda sedang berperang melawan Spanyol dan Portugis. Pemerintah Belanda pun akhirnya ingin menyatukan pedagang Belanda dalam satu kongsi atau organisasi perusahaan. Pemerintah Belanda yakin hal ini dapat menjadi senjata ampuh dalam bidang militer dan ekonomi. Atas prakarsa Prins Maurits sebagai wali negara Belanda, VOC akhirnya resmi didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 di Amsterdam, Belanda. VOC dikelola oleh 17 pengurus pusat yang disebut sebagai Heren 17 atau dikenal juga dengan nama Dewan 17. Heren 17 ini selain mengelola VOC juga menanamkan sahamnya. Tujuan utama didirikannya VOC diantaranya menghindari persaingan di antara para pedagang Belanda, mengatasi persaingan dengan pedagang-pedagang dari bangsa Eropa lainnya, terutama bangsa Spanyol, Portugis, dan Inggris, serta menguasai dan memonopoli perdagangan rempah-rempah. Ya, pada awalnya, pembentukan VOC ini hanya mengurusi masalah perdagangan Belanda di wilayah Indonesia. Tapi dalam perkembangannya, VOC bertindak seperti sebuah negara. VOC dijadikan sebagai wakil pemerintahan kerajaan Belanda di Indonesia. Dalam menjalankan perannya sebagai wakil pemerintahan Belanda, VOC mendapatkan hak istimewa yang disebut dengan hak oktrooi yang berupa hak mencetak uang sendiri, hak memelihara angkatan perang, hak memerintah daerah yang diduduki, hak melakukan perjanjian dengan raja-raja, dan hak melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah. Dengan hak oktrooi yang dimilikinya, VOC tidak hanya berperan sebagai perusahaan perdagangan, tetapi juga berperan dalam bidang politik dan militer. Bahkan, VOC membentuk angkatan laut yang kemudian berhasil mengusir dan merebut benteng pertahanan bangsa Portugis di Indonesia. Dalam waktu singkat, VOC mengalami kemajuan pesat. Keberhasilan Belanda melawan Portugis di Maluku membuat peluang bagi VOC untuk menerapkan monopoli perdagangan di Maluku. Untuk merealisasikan upaya tersebut, Belanda menerapkan 3 kebijakan. Yang pertama, kebijakan Hongi-Tochten atau pelayaran Hongi, yaitu pelayaran pantai yang dilengkapi dengan angkatan perang untuk mengawasi pedagang Maluku agar tidak menjual rempah-rempah ke pedagang lain. Yang kedua, kebijakan Kontingenten, yaitu kewajiban rakyat membayar pajak dalam bentuk hasil bumi. Yang ketiga, kebijakan ekstirpasi, yaitu menebang tanaman rempah-rempah penduduk agar produksi rempah-rempah tidak berlebihan. Keberhasilan VOC dalam memperluas wilayah kekuasaan justru menyebabkan Heren 17 kewalahan mengelola VOC. Sehingga Heren 17 menunjuk Pieter Both sebagai gubernur VOC pertama yang bertugas untuk menata kelembagaan VOC. Selama menjadi gubernur, Pieter Both telah melakukan beberapa hal seperti membangun pos perdagangan Belanda di Ambon dan Maluku, mengadakan perjanjian dan mempengaruhi penguasa Maluku, memasuki wilayah Jayakarta dan membangun hubungan baik dengan penguasanya, serta membeli tanah di Jayakarta yang menjadi cikal bakal kota Batavia. Pada masa itu, Batavia menjadi pusat kekuasaan VOC. Batavia terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama disebut sebagai Benteng Batavia, yang berisi rumah gubernur, gereja, kantor-kantor utama VOC, gedung arsip, dan tempat tinggal tentara VOC. Bagian kedua adalah pemukiman yang sudah ada sejak 2 abad sebelumnya. Kota Batavia dibangun oleh Belanda sebagai tiruan kota-kota besar di Belanda. Dengan kekuasaannya, Belanda membangun tembok pembatas yang bertujuan untuk mencegah orang-orang pribumi masuk ke wilayah Batavia.
Selama berkuasa di Indonesia, VOC sangat cerdik memanfaatkan konflik-konflik pribumi untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Dalam konflik pribumi, biasanya penguasa setempat meminta bantuan VOC untuk membantunya memperoleh kemenangan. Setelah berhasil memenangkan konflik, VOC meminta imbalan kepada penguasa pribumi berupa kekuasaan. VOC kemudian membangun benteng pertahanan dan tempat untuk memasarkan barang dagangan di wilayah yang berhasil dikuasai. Selama masa perkembangannya, VOC telah banyak mengalahkan penguasa pribumi. Seperti pada tahun 1667, VOC berhasil memaksa Sultan Hasanuddin, seorang penguasa Makassar, untuk menyerah dan menandatangani Perjanjian Bongaya. Perjanjian tersebut berisi tentang deklarasi kekalahan penduduk terhadap VOC dan pengesahan monopoli perdagangan di Pelabuhan Makassar. Kekuasaan VOC semakin luas ketika Raja Sulaiman dari Kalimantan Selatan terpaksa memberikan hak monopoli dagang di wilayahnya untuk VOC. VOC juga berusaha memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke Papua. Secara garis besar, VOC menjalankan kekuasaannya dengan beberapa cara berikut. Yang pertama, dengan melakukan kontingenten, yaitu mewajibkan rakyat membayar pajak berupa hasil bumi. Yang kedua, menerapkan verplichte leveransie, yaitu kewajiban rakyat mengerahkan pajak berupa hasil bumi di daerah yang tidak dikuasai VOC. Yang ketiga, melaksanakan Prianger-stelsel, yaitu kewajiban rakyat menanam kopi di daerah Priangan. Yang keempat, menjalin kerjasama dengan pemerintah tradisional untuk mempermudah penaklukan wilayah. Sekarang kita akan membahas bagaimana sebuah kongsi dagang yang begitu besar akhirnya runtuh. Berawal pada tanggal 24 Maret 1749, Belanda mengeluarkan undang-undang yang menetapkan Raja Willem IV sebagai pemimpin tertinggi VOC dan panglima tertinggi tentara VOC. Dengan adanya ketentuan tersebut, Heren Zeventien harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada raja. Struktur organisasi seperti ini menyebabkan kepengurusan VOC lebih dekat dengan raja daripada pemegang saham. Akibatnya, kepentingan pemegang saham terabaikan. Selain itu, VOC mulai terlilit banyak utang sejak tahun 1673 dan mengalami penurunan pendapatan yang disebabkan karena besarnya pengeluaran pemerintah untuk membiayai serangkaian perang. Anggaran semakin membengkak karena pengurus VOC menerapkan sistem feodalisme di Indonesia. Selain itu, para pegawai VOC memiliki kegemaran bergaya hidup mewah dan mengedepankan kepentingan pribadi untuk memperkaya diri daripada untuk kemajuan VOC. Oleh karena itu, VOC sering disebut sebagai vergaan onder korupsi atau yang artinya tenggelam karena korupsi. Akibat berbagai kondisi buruk yang dialami VOC inilah, akhirnya saham dan daerah kekuasaan VOC diambil alih oleh pemerintah Belanda untuk menutupi utang VOC. Pada tanggal 31 Desember 1799, pemerintah Belanda resmi membubarkan VOC. Terima kasih ya sudah mau menyimak. Jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Oke, terima kasih kalian sudah melihat, mengamati, menyimak dari video pembelajaran kita. Seperti kita sudah membuat kelompok yang kemarin-kemarin, silahkan kalian bisa langsung diskusikan dengan kelompoknya. Silahkan yang depan diinikan, dibalik mejanya ke tempat duduknya ke ini. Ya, oke, silahkan yang kejidan, di belakang, yang ini ke sini, iya kan? Yang ini di kursinya aja dihadapkan di situ kan. Sok, silakan ada Baran, David ke belakangin. Iya. Oke. Nah, ini sini. Oke. Nah. Dah.
Nah, tadi yang sudah kalian amati ini tentang VOC. Nah, yang bisa kamu amati, yang bisa kamu ambil dari materi tersebut apa? Silakan dituangkan. Serta begini, kalian boleh melihat atau menyimak dari video tadi atau video lain. Silakan, bisa kalian boleh googling. Karena filmnya tadi kan sekali putar. So, silakan kalian boleh sekalian untuk menyimak, melihat atau video yang kemudian isinya kamu tuangkan di dalam hasil diskusi kamu. Silakan. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Iya. Oke. Silakan ditulis dari yang kamu amati, ditulis. Kan satu kelompok, satu kelompok. Dalam diskusi ini nanti kalian yang mempresentasikan atau membaca satu orang. Oke. Ya. Terserah yang kamu lihat, kamu amati tadi. Iya, dari sini. Ya. Satu aja. Iya, yang kamu amati tadi dari video tadi tentang VOC. Iya. Yang kamu amati dari VOC yang tadi filmnya, silakan ditulis. Iya, karena VOC itu bukan Belanda. Artinya dia perusahaan dagang swasta, ya kan? Bukan pemerintah kolonial. Jadi 1602 sampai 1799 31 Desember setelah dia mengalami kebangkrutan, baru kemudian dia diganti oleh pemerintah kerajaan Belanda secara resmi. Sebelumnya itu hanya sebuah perusahaan dagang, mereka itu jadi swasta. Tetapi karena dia bagus, dia sangat tertata, organisasinya bagus, bisa menjalankan usahanya bagus, bisa memberikan kepada negara uang pendapatan untuk devisa, maka kemudian dia dijadikan sebagai pemerintah yang mewakili Belanda di Indonesia, walaupun dia perusahaan dagang swasta yang urusannya adalah dagang rempah-rempah. Tuh, maka kemudian punya yang namanya hak apa itu tadi? Hak oktroy. Nah, itu boleh kamu amati dari hak oktroynya, boleh. Apa Nur yang jadi topik dari pengamatan kamu tadi? Oh, faktor yang membuat VOC juga. Udah. Oke. Kalau yang kamu amati apa ini bisa? Iya, terus pembubaran, faktor yang menyebabkan bubarnya VOC atau faktor yang membuat VOC bubar. Itu ya, boleh.
Oke, kalau dari kelompok ini, kelompok Ajis itu yang kamu amati sangat menarik dari video itu masalah apa? Yang saya amati sangatlah menarik, masalah terutama soal bagaimana VOC yang pada akhirnya akibat perjanjian yang mereka buat itu akhirnya bisa menjadi sebuah hal yang menjadi faktor utama adanya VOC penjajahan gitu. Karena yang pada dasarnya saya ketahui dan teman-teman ketahui di sini adalah bahwa yang namanya VOC adalah kongsi dagang dan itu adalah perusahaan bukan negara. Betul sekali Bapak. Jadi ketika kita melihat di sini itu adalah perusahaan biasa yang kemudian bergabung isinya menjadi pedagang, menjadi satu dan akhirnya menguasai negara. Di situ kita tahu dari mana awalnya adalah dari kota Konstantinopel. Dari situ. Jadi ketika dari situ sudah ada jatuhnya runtuh, maka akhirnya Belanda mencari yang baru dan akhirnya ketemu di Maluku waktu itu. Di situ sih yang menarik, baru kita kesimpulkan yang lainnya dari mulai faktor khusus, umum dan juga nanti kejayaan hingga keruntuhannya. Itu yang mungkin kita akan masukkan di dalam kerja kelompok ini. Iya, mantap. Terima kasih. Oke. Kalau dari kelompok Aiman ini yang menjadi perhatiannya masalah apa? Masalah perdagangan rempah-rempah. Perdagangan rempah-rempahnya yang dilakukan oleh VOC. Iya. Oke. Yang dari segi apanya yang akan Segi apa nih? Segi mungkin dari yang kebijakannya atau yang dilakukan VOC? Dilakukan VOC kan? Ini runtuhnya aja. Oh, keruntuhannya. Keruntuhannya. Runtuhnya saja. Faktor yang menyebabkan keruntuhan Oke. kongsi dagang Ya. VOC. Iya. Boleh itu. Kayak kalau kebijakannya gimana? Yang Kebijakannya tuh misalnya kayak menguasai monopoli perdagangan. monopoli dagang, Terus apa tadi? apalagi ya tanam paksa. Tadi biasa itu disebut sebelumnya. Kultur stelsel atau tanam paksa itu ya. Bukan yang itu belum. Misalnya tadi adalah apa itu? Ada hongi, pelayaran hongi, kayak gitu kan? Ya. Nah, kalau kita lihat juga begini, kayak verplichte leveransi, kemudian juga ada ekstirpasi kayak gitu. Sok, silahkan kamu bisa nulis untuk dijadikan siap kajian dalam lembar kerja peserta didik. Terima kasih. Faktor keruntuhannya bisa, faktor keruntuhan. Ini kebutuhannya Ya. Oke, kalau yang kelompok sajidan ini kira-kira yang menjadi perhatian untuk dibahas apa? Maksudnya Yang kamu dari masalah VOC ini yang ingin kamu ungkapkan ditulis di dalam hasil tulisan dari laporan diskusi ini. Masalah apa tentang VOC ini? Korupsi. korupsinya kan banyak utang. Banyak utang berarti yang menyebabkan apa? Keruntuhannya. Keruntuhan ya. Bubarnya VOC gitu bisa. Silahkan ditulis faktor penyebab bubarnya VOC bisa. Silahkan, boleh. Kayak macam apa faktor untuknya? Iya, justru gara-gara pajak itu jadi korupsi. Pajak itu gimana? Bukan pajak ya, lebih ke saham. Jadi ada pembagian saham, yaitu dividen. Pembagian keuntungan bagi para pemegang saham yang membuat adanya korupsi. Jadi udah pembagian keuntungan saham. Pemberian laba yang besar kepada pemegang saham padahal sedang mengalami kemunduran. Jadi lebih di pemegang saham malah dimanjain itu. Padahal sedang ada kemunduran yang sangat signifikan, tapi malah dimanjain pemegang saham. Terus tadi apa sih yang di video itu namanya apa sih? Paham tuh. Atau bukan paham apa ya? Aduh, aku lupa. Masih faktor untuknya.
sesuatu lupa. Ya apa sih namanya tuh itu dipindahkan ke raja. Mengalami Raja William. Itu republik itu ya maksud. Oh ini menetapkan paham feodalisme feodal. feodalisme. Singkat aja. Cepat tulisan baru. Oh, ayo. Sepak bola Indonesia bagus. Ronaldo, Ramos, Sari. Bandung. Pikiran yang penting ngomong. Ya. Bahas sejarah. Timeline lain. Kebijakan. Apa? Listrik. Oke. Udah? Oh, sedikit lagi, oke. Iman udah? Belum Pak, ini dikit lagi Pak. Oke, sudah. Oke, ya nanti dibacakan ya, untuk dipresentasikan. Ketika dipresentasikan dibacakan, silahkan nanti kelas lain, kelompok lain dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5 untuk mengomentari atau memberikan tanggapan, gitu ya. Posisinya di sini kita adalah sharing, kolaborasi, memberikan masukan, memberikan tanggapan. Sip. Udah. Oke, kelompok 3 sudah, kelompok 4 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 1 sudah belum? Belum Pak. Belum. Oke. Sedikit lagi Pak, sedikit lagi Pak. Iya.
Keruntuhan, faktor keruntuhan. Berapa faktor di bawah ini? Sekarang kalian isi yang ini ya. Kalau sudah selesai nanti kalian presentasi ke depan. Ada waktu sebentar. Oke, atau sekarang nunggu dari yang sudah siap. Kelompok 1 sudah siap? Oke, kelompok 2 sudah siap? Mangga, silakan maju ke depan dibacakan. Ajis. Oke, boleh ke depanin sekarang. Nah, duduknya ke depan. Oke, iya. Nah. Sila. Oke. Silakan. Dibacakan aja. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 bakal ngepresentasin hasil kerja kelompok kita. Yang kami dapatkan dari adanya penjajahan atau kolonialisme dari VOC ini, yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang yang kami dapatkan di sini adalah adanya faktor khusus dan juga faktor umum. Karena yang perlu diketahui yang namanya faktor khusus itu adalah khusus adanya di mana mencuatnya atau awal mulanya adanya VOC. Yang kami dapatkan di sini adalah bahwa faktor khususnya adalah jatuhnya kota Konstantinopel atau jatuhnya sumber utama rempah-rempah yang memang saat itu sedang berkuasa di Eropa. Jadi pada saat itu bangsa-bangsa mencari selain kota Konstantinopel dan ketemunya adalah di Indonesia. Lalu kalau kita lihat di sini faktor umum dari adanya VOC ini adalah adanya 3G atau Gold, Glory dan juga Gospel. Lalu perkembangan iptek yang semakin maju dan juga menyaingi kongsi dagang yang dimiliki oleh Inggris yang dinamakan EIC atau East Indies Company. Jadi itu adalah faktor umum dan khusus yang melatar belakangi terjadinya VOC. Silahkan dilanjutkan. Kemudian kami juga mendapatkan dari apa sih positif dan negatifnya dari VOC. Untuk positifnya itu Belanda otomatis menjadi lebih kaya daripada sebelumnya karena VOC sendiri merupakan kongsi dagang Belanda. Namun ada negatifnya juga yaitu di mana rakyat Indonesia menjadi sengsara. Terus ada faktor runtuhnya VOC yaitu faktor khususnya korupsi. Terus faktor umumnya hutang VOC itu terlilit. Dilanjut faktor umumnya yang kedua itu ada kekuasaan dipindah-pindah oleh Raja Willem juga di Republik Batav lalu menetapkan paham feodalisme. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu penampilannya. Oke, sebentar. Ada yang mau memberikan tanggapan atau masukan? Atau nanya? Ada? Kalau enggak, memang udah bagus banget itu yang sok silakan. Terima kasih kami aplaus atas kerjanya. Oke, terima kasih. Sok silakan dari kelompok ini, kelompok 4 dulu, udah siap. Silakan. Penampilan dari kelompok 2 sangat bagus, lumayan untuk ditiru, sangat menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil KPD kami mengenai materi VOC.
Jadi yang pertama aku mau ngejelasin dulu, VOC adalah sebuah kongsi dagang Belanda yang dibuat pada tanggal 20 Maret 1602. VOC ini dia menjual rempah-rempah dan juga melakukan banyak monopoli dagang. VOC bergerak seperti negara dan mereka tuh punya hak oktroy atau hak khusus gitu, yaitu melakukan monopoli di Tanjung Harapan dan Afrika, membentuk angkatan perang, mengadakan perjanjian dan raja-raja, mencetak uang sendiri, dan memerintah di negara jajahan. Tidak hanya itu, VOC juga merebut benteng pertahanan Portugis di Maluku. Berkat hal itu, VOC berkembang dengan pesat. Namun pada tahun 1799 VOC mengalami keruntuhan akibat dari korupsi dan pesaing yang ketat. Sekian diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Bila ada yang mau bertanya, silakan. Silahkan, ada yang mau bertanya atau memberikan tanggapan. Nanti yang lain kalau ada yang bertanya, kemudian ada yang menanggapi, itu kalian juga boleh memberikan tambahan atau penguatan atau juga masukan gitu. Jadi kan tadi tuh di situ tuh ada kalimat VOC berlaku seperti negara. Nah itu kan kok bisa sih VOC tuh kayak berlaku seperti negara, terus udah gitu dikasih hak-hak yang kayak istimewa banget gitu. Padahal kan VOC tuh hanya kongsi dagang dan itu tuh masuknya kan ekonomi. Kenapa bisa jadi kayak boleh dapat tentara? Padahal kan itu kalau misalnya dilihat itu kayak politik gitu. Ada yang mau bertanya lagi? Kalau enggak, silahkan dijawab. Setahu aku ya, kan karena VOC ini tuh dia dari Belanda dan Belanda itu yang ngejajah negara kita sendiri. Jadi negara Belanda tuh dia punya hak wewenang atas negara jajahannya sendiri. Makanya dia bisa buat VOC, terus juga dia bisa bikin mata uang sendiri dan juga berlaku seperti negara sendiri karena ya VOC itu pada dasarnya ya dari Belanda yang ngejajah negara kita sendiri. Kalau setahu aku sih kayak gitu, makanya mereka punya hak politik sendiri juga. Oke, ada yang mau nambah? Oke, silakan jadi catatan. Terima kasih kelompok. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bagus dari pendapatnya. Kemudian dari kelompok 1 siap? Siap, silakan. Mangga kelompok 1. Majuin aja lah. Siapa yang baca pertama? Kamu lah. Gue Oh, di tengah dong. kamu buka. Gue siap buka. Nah, siap. Semangat. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang maaf guys, maaf. Kita dari kelompok 1, kita akan mempresentasikan apa yang kami diskusikan. Ya. Jadi pertama-tama siapa? Jadi VOC adalah VOC adalah Verenigde Oost-Indisch Compagnie. Perusahaan ini adalah salah satu perusahaan yang paling sukses di dunia pada abad 17. Benar. Sama kamu. Siap. Bismillah. VOC didirikan pada tanggal 20 Maret 1602. Perusahaan ini awalnya hanyalah kongsi dagang rempah yang berfokus di Nusantara. Gimana? Lalu kemudian VOC sambil berperang dengan Spanyol dan Portugis memperluas pengaruh-pengaruhnya di Nusantara. VOC pun menang melawan mereka dan akhirnya melakukan kebijakan-kebijakannya seperti ada pelayaran hongi, lalu ada ekstirpasi, lalu ada Freerenstelsel dan Kontingenten, dan jangan lupa juga hak oktroy yang merupakan hak istimewa untuk VOC yang dapat dikatakan bahwa VOC setara dengan sebuah negara. Semenjak itu pula VOC makin jaya, tetapi kejayaannya pun mulai runtuh karena beberapa faktor berikut. Jadi pada tahun 1600 salah. Iya benar. 1700.
Jadi pada tahun 1749 Raja William keempat mengeluarkan undang-undang bahwa VOC wajib di bawah kekuasaan raja, dan juga faktornya ada pegawai VOC yang sering sekali berkorupsi. Kemudian VOC sendiri yang sudah terlilit banyak hutang karena banyak perang. Dan akhirnya runtuh saat 31 Desember 1799 karena bangkrut. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang memberikan tanggapan dari penyajian kelompok 1? Tanggapan? Mangga. Tidak. Boleh. Ada yang boleh. Mau nanya yang susah juga nggak apa-apa? Nggak apa-apa kok kita jawab. Oke, Kita jawab pede setahunya banget kita. pokoknya udah kelompok 1. Oh iya. Mangga David. Silakan. Mangga. Jadi kenapa POC tuh ngedirin perusahaan? Udah itu aja sih. Kenapa VOC itu ngediriin perusahaan dagang maksudnya itu? Karena kan awalnya VOC kan cuma kongsi dagang. Terus karena didirikan oleh apa sih? 17 apa sih namanya? Oh iya, oleh Dewan 17 yang merupakan juga dari bagian pemerintah Belanda juga, yang kalau misalnya bukan perusahaan, kalau VOC ini bukan perusahaan kan ya pasti susah dong kalau pengen apa-apa, nggak ada ininya. Kalau misalnya cuma kelompok dagang doang kan kurang gitu, jadi jadiin aja perusahaan. Dan juga kan perusahaan tuh kan jual saham kan biar makin profit dan cuan. Makanya gitu juga kenapa VOC itu berupa perusahaan bukan hanya kelompok dagang. Oke. Ada tambahan, Aiman? Ada lagi nggak? Ada lagi pertanyaan? Mau nanya? Mau nambahin, silahkan. Jadi aku bakal jelasinnya tuh dari sebelum VOC didirikan. Jadi kan waktu pas itu tuh Belanda tuh kan kesusahan buat nyari rempah-rempah. Akhirnya tuh dilakukan penjelajahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anak sekalian yang kehilangan STNK dipersilakan untuk ke ruang guru. Sekali lagi, yang kehilangan STNK dipersilakan untuk ke ruang guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu ada pengumuman, maaf. Silahkan kalau ada yang kehilangan, tapi kalau tidak teruskan, mangga. Nah, terus ada gitu, jadinya tuh kan Belanda tuh harus mau gak mau harus nyari wilayah yang punya rempah-rempah. Terus mereka nemuin Indonesia kan. Nah, cuma karena udah ditemuin terus udah gitu banyak dari pedagang-pedagang juga yang akhirnya berjualan rempah-rempah. Akhirnya nilai rempah-rempah yang di Eropa itu menjadi nurun, udah kayak gak semahal itu lagi. Dan akhirnya pun untuk mengatasi masalah ini tuh pemerintah Belanda akhirnya tuh membuat kongsi dagang yang bernama VOC gitu. Oke, bagus sekali Keiko. Terima kasih. Terima kasih Keiko. Terima kasih. Oke. Apakah tidak ada yang bertanya? Jika sudah. Ada pertanyaan lagi? Aman. Oke. Terima kasih dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus. Iya, terima kasih. Oke, silakan kelompok. Ya, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami mau mempresentasikan lembar kerja kami mengenai evolusi. Verekni Us Indis Company atau VOC didirikan tanggal 20 Maret 1602 yang dibuat melalui gabungan 17 perusahaan atau Hiren 17 yang bertanggung jawab dalam monopoli perdagangan di Asia, terutama Nusantara. Ini tuh ini apa? Hak. POC memilih hak
VOC memilih hak sesi dalam mengadakan perang negosiasi perang negosiasi mata uang sendiri dan mendirikan koloni di bawah kekuatan VOC. Terus adanya perdagangan awal, misi dagang VOC di Nusantara karena adanya rasa keinginan bangsa Belanda untuk membentuk pemukiman kolonisasi di Nusantara. Agar perdagangan lebih mudah, pada abad 16, perdagangan rempah-rempah di Nusantara didominasi oleh Portugis dan Spanyol dalam keadaan perang di Belanda. Akhirnya Belanda meresmikan VOC karena kongsi pedagang. Lalu di alasan pembubaran itu di tanggal 31 Desember 1799 karena adanya korupsi dan juga banyak gaji yang harus dibayar karena pegawainya banyak kan, jadi kelilit utang. Ya. Sekian dari kami. Ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Tidak. Jangan aku yang ini. Dah. Oke. Kelihatannya tidak. Silakan Sudah. kalau tidak ada ditutup. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aplaus. Terima kasih. Yap, mangga. Kelompok terakhir, silakan. Kelompok 5. Untuk mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan mempresentasikan tentang VOC. Jadi yang pertama, kenapa VOC itu ke Nusantara? Itu karena mereka tuh membutuhkan rempah-rempah dan mengatasi persaingan perdagangan Eropa. Yang kedua, di sini akan dijelasin tentang perkembangan awal didirikan VOC, yaitu didirikan oleh Prince Maurits tanggal 20 Maret 1602 di Amsterdam, Belanda. Lalu berlayar ke Indonesia di Pelabuhan Banten 1596 oleh Cornelis de Houtman. Kemudian berkembang pesat dan membuat hak oktroy atau hak istimewa dan memonopoli perdagangan serta membangun benteng dan membuat mata uang sendiri. Dan VOC juga mempunyai kebijakan, yaitu kebijakan Hongi Tochin atau pelayaran Hongi. Terus kontingen membayar pajak dalam bentuk hasil bumi ya. Terus sama ekstirpasi menebang tanaman rempah-rempah penduduk. Nah, dari runtuhnya VOC ini kita tahu kalau mereka itu banyak terlilit hutang, banyaknya pegawai yang korupsi, dan karena peperangan juga. Dan pada akhirnya VOC dinyatakan bangkrut dan dibubarkan pada 31 Desember 1799. Sekian dari kami, terima kasih. Ada yang mau bertanya? Besok aku nanya. Jadi kan tadi VOC itu kan datang ke Indonesia kan awalnya cuma kongsi dagang dan untuk bertujuan untuk rempah-rempah. Selain untuk bertujuan rempah-rempah, apakah ada tujuan lain Belanda datang ke Nusantara? Ada tujuan lain, yaitu untuk mengembangkan si VOC-nya itu sendiri, agar kan mereka tuh punya perusahaan, dan biar perusahaan itu tuh berkembang di Indonesia. Apa ada yang mau nambahin? Ya udah, cukup sekian dari kami.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan aplaus ya. Terima kasih. Saya ingin bertanya. Oke, mangga. Sebenarnya kalau kita ketahui bersama bahwa tadi itu kan kita sudah melihat presentasi dari banyak kelompok dan kita juga sudah mengetahui bagaimana VOC itu berkembang dan juga runtuhnya. Kemudian saya ada pertanyaan terkait VOC ini, Pak, karena seperti yang kita tahu bahwa ketika VOC ini ada, itu tuh sangatlah berkembang pesat. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana atau apa yang dilakukan VOC untuk bisa berkuasa? Kenapa harus di Indonesia? Dan apa yang melatar belakangi itu? Kenapa nggak di hanya Belanda saja? Dan kenapa Indonesia itu seolah tidak ada perlawanan sama sekali? Mungkin itu pertanyaannya, semoga bisa dijawab sama Bapak. Iya, terima kasih. Bagus sekali Aziz pertanyaannya. Nah, sekarang akan Bapak jelaskan dari pertanyaan Aziz tadi. Kenapa VOC kongsi dagang yang bergeraknya di Indonesia, bukan di Belanda. Dibentuknya memang di Belanda, di Amsterdam. Tetapi fungsi utamanya mereka adalah ingin berdagang rempah-rempah. Tadi sudah dikatakan bahwa ketika mereka butuh rempah-rempah di Eropa nggak ada. Adanya di mana? Ternyata di Maluku. Tuh, di mana? Di dunia timur. Mutiara dari timur. Mana itu? Maluku. Nah, itu yang kemudian menjadikan target mereka untuk menguasai ke dunia timur, datang ke dunia timur, mendirikan kongsi dagang yang disebut VOC. Tujuan yang utama itu adalah dagang rempah-rempah. Memang rempah-rempah. Kenapa dulu pada abad ke-15 itu sangat menguntungkan. Tetapi tadi di abad ke-18 mulai tidak menguntungkan, lalu diganti menjadi dagang tambah kopi, lada, pala, kayu, dan sebagainya. Tembakau, tebu, kayak gitu. Jadi pertamanya memang rempah-rempah yang ketika abad ke-18 dia tidak terlalu untung dari rempah-rempah, karena saingan dagang banyak, baik dari Portugis, Spanyol, Inggris maupun Belanda sendiri, mereka banyakkan kan tidak sendirian, bukan hanya VOC saja. Nah, kemudian mereka melakukan istilahnya ya beginilah, bahwa di Banten atau Batavia itu sebagai tempat mereka mendirikan tonggak, tempat mereka melakukan kegiatan, didirikan benteng di situ. Oke, demikian. Jadi pertanyaan selanjutnya tadi apa? Kenapa tidak ada perlawanan? Ketika ada perlawanan itu, ada perlawanan terutama dari mana? Dari Maluku, dari Jawa, dari Mataram, dari Makassar ada. Kalau Makassar kenapa? Dia sebagai pedagang memang dagang rempah-rempah Maluku Malaka dengan kapal pinisinya. Tetapi ini menjadikan sebuah istilahnya apa ya? Peringatan bahwa orang-orang Maluku itu senjatanya tradisional. Mereka punya kapal pinisi, tidak mempunyai alat penembak seperti meriam. Jadi ketika mereka istilahnya, coba sedikit ini. Nah, mereka kapalnya kalau Belanda kayak begini, dilengkapi meriam-meriam. Sedangkan pinisi tidak. Tuh, jadi ketika berperang mereka bisa menembakin kemana, kepada musuhnya, kepada kita, mereka bisa menang di lautan, tapi kita nggak bisa apa-apa. Itulah yang menyebabkan bahwa perlawanan itu ada tapi tidak menimbulkan kemenangan. Contoh Mataram juga melawan, gitu. Oke, tapi kita membatasi ke materi yang VOC aja dulu ini, gitu ya. Oke, terima kasih Aziz. Ada lagi? Ya, mangga. Oke, ya. Sedikit lagi tadi. Kita akan memberikan ini apa? Apa? Silakan. Kan VOC kan di bawah Belanda. Yap, betul. Itu kan pernah sempat Belanda pernah sempat dijajah di Eropa kan? Pernah jajah, maaf, pernah sama
Iya, betul sekali. Louis Napoleon itu. Yang mengalahkan adalah Napoleon Bonaparte. Tuh. Iya, itu setelah. Jadi setelah Hindia Belanda itu. Jadi bukan masa VOC. Nanti setelah VOC bubar karena 1799. Akibat. Nah, ini tadi banyak sekali dipertanyakan. Keruntuhan VOC atau bubarnya VOC penyebabnya apa? Satu, korupsi yang merajalela. Kenapa korupsi ya? Kok bisa? Hasil bumi yang dipakai, makanya dikorupsi. Contoh ginilah, dari Madura akan membawa sapi atau membawa buah-buahan yang dijadikan pajak, dibawa ke Jakarta, keburu paeh, keburu asak, keburu busuk, maka dimakan sendiri. Iya kan di Madura, mosok bawa pisang, jagung, bawa misalnya ayam, bawa telur gitu ya, dibawa ke Jakarta jauh. Maka kemudian dimakan sendiri kepada para pemungut pajaknya. Siapa? Ya para asisten-asisten residennya, para penguasa setempatnya, pemungut pajaknya. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Bukan. Hutang bukan negara, tapi hutang VOC yang sangat besar. Hutangnya karena untuk apa tadi? Perang. Untuk perang. Contoh, adanya perang melawan misalnya untuk di Madura, atau perang, terutama perang di Ponegoro yang paling lama, itu menghabiskan uang. Perang Padri, ya kan? Nah, kayak begitu. Tidak disangka-sangka bahwa perang perlawanan terhadap VOC itu muncul dan banyak sekali serta menghabiskan biaya. Itu yang kemudian menyebabkan VOC bangkrut. Yang ketiga, apa? Akibat dari apa? Baru dua tadi. Wilayahnya terlalu besar. Kan VOC cuma beberapa istilahnya tentara dan beberapa orang pekerjanya, pegawainya, tapi menguasai seluruh Nusantara, Sob. Bisa dibayangkan istilahnya dari Sabang sampai Merauke dikuasai senusantara. Ada beribu-ribu pulau, sedangkan mereka terbatas orangnya, pegawainya. Bapak. Yap. Tapi tadi kan Bapak bilang untuk cara menguasainya itu kan maksudnya itu dengan cara datang ke Indonesia dulu dan itu nanti akan dikuasai nantinya. Nah, itu bagaimana ya Pak? Maksudnya caranya untuk mengusir yang tadinya terlebih dahulu datang itu adalah Spanyol dan Portugis, itu bagaimana caranya diusir dan akhirnya Belanda bisa menguasai penuh? Itu bagaimana caranya? Oke. Ada yang memberikan pendapat? Portugis dan Spanyol ada di Indonesia Timur, di Maluku, di Papua, di Makassar atau Sulawesi. Tuh, tapi kemudian bisa dikalahkan oleh Belanda. Kemudian mereka diusir, kemudian Belanda yang menguasai seluruh wilayah Nusantara. Tuh. Ada Keiko pendapat? Oke. Terus selanjutnya, ada beberapa hal lagi, misalnya hutang tadi sudah. Kalau VOC itu terlibat hutang yang sangat banyak. Kemudian juga perkembangan liberalisme atau paham kebebasan di mana? Bukan. Kebebasan dari mana? India atau di Belanda? Belanda. Kalau Indonesia itu disebutnya Hindia Belanda, tapi Belanda sendiri Belanda di sana. Gitu ya. Di sana ada paham liberalisme kebebasan. Belanda, kamu kok terlalu ketengtengan gitu ya. Ke Indonesia melakukan Hongitochten, ekstirpasi. Hongitochten itu pelayaran dari Maluku misalnya ke Makassar. Kan Pinisi itu adalah kapal dagangnya orang Makassar, kerajaan Islam. Mereka biasa berdagang dari Makassar, dari Maluku, Makassar ke Malaka. Tetapi kemudian oleh Belanda itu dianggap sebagai pembangkangan atau sesuatu hal yang tidak boleh karena merusak monopoli dagangnya Belanda di Indonesia. Dia pengennya rempah-rempah itu yang berdagang hanya Belanda.
Itu dianggap mengganggu proses keuntungan yang ditarik oleh Belanda akibat dari hasil dagang Maluku Malaka. Rempah-rempah. Ini yang jelas. Kemudian bisa kita lihat juga masalah persaingan dengan kongsi dagang yang lain, baik dari EIC Inggris, kemudian dari Portugis, kemudian dari Spanyol, kemudian dari negara-negara lain, ternyata itu juga sangat banyak. Sehingga keuntungan dari Belanda semakin sedikit atau semakin kecil. Yang ini kemudian menyebabkan apa? Wah, kalau seperti ini kemudian lebih baik ditambah dengan yang lain. Apa? Nanam tebu, tembakau, teh, cengkeh, kemudian kayu, jualannya itu. Jadi VOC melakukan kegiatan jualan di bidang lain. Kemudian ada juga yang kita lihat bahwa ternyata VOC itu memberikan dividen atau pembagian keuntungan kepada para pemegang sahamnya. Walaupun VOC sendiri sudah bangkrut. Tidak terlalu untung karena utangnya gede. Nah, itulah kemudian menjadi apa? Menjadi penyebab VOC kemudian dibubarkan pada 31 Desember 1799. Nah, belum lagi juga tadi ada yang mengatakan bahwa ternyata di Perancis, di Belanda sendiri dia kalah dengan Napoleon Bonaparte. Sehingga apa? Ya udah. Kemudian Perancis itu menguasai Indonesia atau Hindia Belanda, dan yang di Hindia Belanda itu dikuasakan kepada Inggris, tidak oleh Napoleon sendiri. Itu yang menyebabkan ya udahlah kalau seperti ini. Kemudian beban negara besar, keuntungan kecil, kemudian VOC tidak mempunyai arti apa-apa, walaupun VOC mempunyai hak oktroy. Hak oktroy tadi banyak yang membahas. Hak oktroy apa aja? Satu? Ya, hanya kongsi dagang tapi mencetak uang sendiri. Sok, aneh enggak? Tuh. Maaf. Yang kedua? Punya tentara sendiri, sok. Kayak kalau sekarang kita lihat, yang lagi update perang mana? Israel melawan Hamas. Itu tentara musuh tentara atau tentara negara musuh orang biasa? Tentara negara musuh orang biasa. Namanya siapa-siapa itu? Hamas. Kayak gitu. Ibaratnya VOC itu kayak Hamas, bukan negara, bukan Belanda. Gitu. Ini jadi kita tarik ulur kayak dulu, kayak sekarang gitu ya. Oke. Yang ketiga, masalah apa? Monopoli perdagangan. Yang menyebabkan tadi apa? Runtuhnya VOC. Oke, hak oktroy. Yang hak oktroy mencetak uang sendiri, punya tentara sendiri. Itu hak istimewa loh. Hanya badan dagang, hanya sebuah kongsi dagang, urusan rempah-rempah, tapi punya tentara, mencetak uang, sok. Itu hanya dimiliki negara, mencetak uang. Kemudian melakukan istilahnya apa? Mewakili negaranya, menyatakan perang dan damai. Melakukan perjanjian dengan negara-negara atau raja-raja atau penguasa-penguasa setempat yang itu harusnya dilakukan oleh rajanya atau ratu Belanda. Dapat memerintah daerah yang diduduki. Iya, dia mengangkat pegawai sendiri, memecat pegawai sendiri. Mengangkat pegawai sendiri. Maka kemudian itu menjadi sebuah hak yang sangat-sangat luar biasa bagi sebuah negara, bagi sebuah kongsi dagang yang urusannya jualan rempah-rempah, tetapi ternyata dia mempunyai kewenangan yang melebihi sebuah negara. Oke. Apanya? Kalau Inggris itu EIC itu sebagai musuh dalam
perdagangan melawan VOC. Tapi gini, kalau Inggris di lain pihak dia itu kuat dalam bidang armada lautnya, kapal-kapalnya. Itu dia kuat, dia besar, dia hebat. Makanya Belanda kemudian menyatukan diri dalam VOC, para pedagangnya itu. Supaya apa? Kalau bertemu di laut, mereka bisa menyaingi, gitu loh. Jadi ketika mereka bertemu di laut, mereka perang sama-sama kuat. Kalau sendiri-sendiri, nggak akan ada ininya, nggak akan ada istilahnya nyalinya atau tidak ada kekuatannya. Oke, terima kasih. Sekarang kita akan ada sedikit tugas yang harus kalian selesaikan. Kalian catat dari hasil diskusi kita tadi maupun nonton film apa yang sudah kamu pahami. Silahkan langsung dikerjakan aja. Ada 5 soal yang kalau kita kerjakan mungkin dalam tempo 10 menit bisa selesai.
yang sudah silakan boleh dikumpulkan. Iya. Kok 12.7? Terima kasih. 12.7 sih. 12.7 sih. Oke, terima kasih. Kita lihat bahwa di dalam kegiatan diskusi kita kali ini Bapak akan memberikan sebuah penguatan ya. Yang tadi kalau kita lihat begini, kenapa sebuah badan dagang kok bisa ngelebihi sebuah negara? Itulah VOC. Dia organisasi dagang, bergerak dalam dagang rempah-rempah, tapi dia diberi keistimewaan mempunyai perangkat untuk layaknya sebuah negara. Punya tentara sendiri, mendirikan benteng, berhak mengangkat memberhentikan istilahnya penguasa, kemudian mereka mencetak mata uang sendiri, mereka mewakili Raja Belanda ketika berunding dengan penguasa, mengangkat atau pegawai sendiri, mereka kemudian memecatnya juga boleh. Nah, ini yang menjadi perlawanan dari para raja itu muncul adalah ketika mereka berhak memecat, mengangkat penguasa berdasarkan keinginan VOC. Artinya apa? Para ningrat, para bangsawan, para penguasa, istilahnya para
Jawa atau di Indonesia di Nusantara, kalau tidak nurut ke VOC akan dipecat, tidak diangkat jadi pegawai. Tapi kalau nurut akan diangkat, punya kedudukan, punya jabatan. Itu yang menjadi penyebab kenapa VOC kuat di Indonesia, terutama dalam hal birokrasi. Dia memerintah secara tidak langsung loh. Jadi secara tidak langsung itu begini, dari penguasa kemudian kepada para residen, asisten residen, baru asisten residen itu kepada pihak misalnya bupati, wali kota atau pejabat-pejabat raja di bawahnya. Inilah yang kemudian membuat kedudukan VOC menjadi kuat di Indonesia. Secara birokratis dia tidak terkalahkan. Secara birokratis semua para raja yang menguasai rakyatnya itu akan tunduk, taat, patuh kepada VOC. Karena apa? Takut. Satu, tanah kekuasaannya dirampas. Jabatannya sebagai raja dicopot, ya kan? Dipecat. Aduh, kalau dipecat mau jadi apa? Saya raja, anak saya itu bakal nurut jadi raja berikutnya. Saya bupati akan menjadi bupati berikutnya. Itu kalau birokratnya yang berkuasa. Oke? Ada pertanyaan lagi? Tidak? Kalau tidak, kelihatannya Bapak cukupkan sekian. Silahkan kalian untuk mempelajari materi ini selanjutnya yang masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, karena nyambung nanti untuk pertemuan kedepannya. Ya, jadi minggu depan kita akan melanjutkan materi ke itu. Kemudian kita di situ juga akan melakukan tanya jawab dan diskusi. Oke, atau ada pertanyaan lain untuk masukan atau untuk kita saling berbagi ilmu masalah ini? Tidak. Oke, sip. Kalau sudah ada kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Kita akan meneruskan pada berikutnya, pertemuan selanjutnya. Gitu, kita tutup dengan doa. Silakan Aziz. Teman-teman, setelah kita mempelajari materi hari ini, alangkah baiknya untuk berdoa agar ilmunya dapat bermanfaat. Berdoa masing-masing dimulai. Amin, berdoa selesai. Terima kasih, Bapak cukupkan sekian. Silahkan untuk duduk di tempat. Bapak akan melakukan pergantian jam ke jam berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.